Sejumlah ruko Pasar Pinoh Melawi terbakar. Pelaku pembunuhan mahasiswi ULM anggota polisi. Densus 88 dan Kemenak Kalsel ajak umat bijak bermedia sosial. Tradisi berbagi kado anak-anak pada misa Natal di katedral. Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Kompas Pagi hari ini 29 Desember 2025. Saudara, seperti biasa menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Selain 4 sorotan utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk memperbaharui ruang informasi Anda. Bersama saya Fida Herwin, selama 1 jam ke depan, segera kita simak Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama. Saudara, sejumlah ruko Pasar Pinoh Kabupaten Melawi terbakar. Api bersumber dari bangunan lantai 2 rumah makan. Hingga saat ini, saudara, petugas masih mendata kerugian dan bangunan yang terbakar. Beginilah video amatir warga yang merekam detik-detik ruko Pasar Pinoh Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat terbakar pada pukul 20:15 waktu Indonesia Barat dari lantai 2 ruko rumah makan Mitra Buana. Sontak, kebakaran tersebut membuat panik warga yang berada di ruko sebelahnya karena api dengan cepat membesar. Mendapat laporan, tim pemadam kebakaran bergerak langsung memadamkan api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Namun saat ini, kerugian serta bangunan yang terbakar masih dalam pendataan petugas. Saudara, tewasnya seorang mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat ditemukan mengenaskan di gorong-gorong kawasan STI SA Banjarmasin. Tak berselang lama, Polresta Banjarmasin berhasil mengungkap identitas pelaku yang ternyata merupakan seorang oknum anggota polisi. Kasus temuan jenazah mahasiswi ULM di sebuah gorong-gorong kawasan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, STI SA, Banjarmasin pada Rabu dini hari lalu, kini memasuki babak baru. Kurang dari 24 jam pasca kejadian, Satreskrim Polresta Banjarmasin berhasil menangkap pelaku pembunuhan. Ironisnya, pelaku diketahui adalah seorang oknum anggota Polri aktif yang bertugas di Polresta Banjarbaru. Berdasarkan keterangan sementara penyidik, motif pembunuhan diduga kuat dipicu oleh masalah pribadi. Korban diketahui mengancam akan membongkar hubungan gelap mereka kepada kekasih pelaku usai keduanya berhubungan intim. Lantaran panik, pelaku kemudian mencekik korban hingga tak sadarkan diri dan meninggal dunia. Untuk menghilangkan jejak, jasad korban dibawa dan dibuang ke dalam gorong-gorong di kawasan STI SA. Pihak Polresta Banjarmasin telah mengonfirmasi penanganan kasus ini secara serius. Dijadwalkan, konferensi pers terkait detail pengungkapan kasus akan digelar pada Jumat pagi. Sayyidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, selebgram asal Balangan yang juga berstatus mahasiswa Fakultas Ekonomi Uniska resmi diberhentikan dari kampusnya. Keputusan tegas ini, saudara, diambil pasca dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus asusila dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. FB, seorang selebgram asal Balangan, resmi dikeluarkan dari Universitas Islam Kalimantan atau Uniska setelah terbukti melanggar kode etik berat perguruan tinggi. Keputusan ini diambil setelah pelaku berstatus mahasiswa Fakultas Ekonomi tersebut ditetapkan sebagai tersangka terkait penyebaran konten asusila sesama jenis. Rekam jejak digital pelaku juga mencatat bahwa pada tahun 2022 lalu, ia pernah terjerat kasus kosmetik ilegal di Polda Kalsel. Ketua Etik Lembaga Uniska, Adwin Tista, menegaskan bahwa dengan adanya 2 alat bukti yang sah serta status tersangka dari kepolisian, pihak kampus resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak hormat. Terlepas dirinya hadir atau tidak, sekarang kan posisinya kan tidak ditahan dan tidak hadir.
Tapi dengan keterangan sebagai status sebagai tersangka itu cukup sudah untuk menyatakan 2 alat bukti pemberitaan. Jadi media ada, kemudian berbagai macam media, kemudian dari videonya ada, itu sudah cukup dari pelanggaran etik. Cuman yang menjadi problem tadi kan ada pertanyaan, apakah ini antara pelaku yang melakukan tindakan asusila dengan yang menyebarluaskan, itu kan suatu hal yang berbeda kan. Nah, karena mahasiswa yang pelaku ini adalah mahasiswa Unska, maka kita kenakan itu yang terberat, hukuman terberat itu. Adwin juga menyatakan bahwa kebijakan ini menjadi peringatan keras bagi seluruh sivitas akademika Uniska untuk selalu menjaga moralitas dan berhati-hati dalam bertindak, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Sayyidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, tahun 2025 tercatat peredaran narkotika jenis sabu menjadi yang tertinggi di Kalimantan Selatan. Sebanyak 820,90 gram total barang bukti sabu berhasil diungkap oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalsel. Jelang akhir tahun 2025, BNNP Kalimantan Selatan mencatat penyalahgunaan narkotika jenis sabu mendominasi temuan kasus di wilayah Bumi Antasari. Sepanjang tahun ini, petugas berhasil menyita sebanyak 820,90 gram sabu dari berbagai pengungkapan kasus. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Kalsel menyatakan, pihaknya akan terus memperkuat pemetaan jaringan dan pengembangan penyelidikan guna membongkar sindikat yang lebih besar. Jaringan yang saat ini sudah masuk, sudah kita tangkap, semua yang kita tangkap tersangka, tentu kita akan bedah, akan kita kembangkan kemana arahnya. Itu sudah dalam catatan kami. Mudah-mudahan ke depan ini kita bisa membongkar jaringan yang lebih besar lagi. Sekecil apapun yang kita tangkap, semua sudah masuk dalam catatan kita. Selain sabu, BNNP Kalsel juga mengungkap peredaran ganja sebanyak 32,77 gram. Sementara, terkait isu narkotika dalam liquid vape, BNNP menegaskan hingga saat ini belum ada temuan di wilayah Kalimantan Selatan. Menyambut malam pergantian tahun, BNNP Kalsel menghimbau keras kepada seluruh masyarakat agar tidak menyalahgunakan narkotika dalam bentuk apapun sebagai sarana perayaan. Sayyidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sorotan lain, saudara, tingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana di puncak musim hujan. Pemerintah Kota Banjarbaru mulai memasang 2 unit sistem peringatan dini atau Early Warning System hasil hibah dari BNPB. Langkah ini, saudara, diambil untuk mempercepat respons masyarakat saat terjadi ancaman bencana alam. Menghadapi puncak musim hujan yang diprediksi terjadi pada Desember hingga Januari 2026, BPBD Kota Banjarbaru menerima hibah berupa sistem peringatan dini dan 1 unit truk serbaguna dari BNPB. Bantuan ini dinilai sangat penting untuk mempermudah deteksi dini serta memperkuat penanganan korban di lapangan. Juga kan pemerintah kan melakukan beberapa program kan, maksud tadi pengadaan mobil-mobil ini tentunya tadi untuk mengantisipasi bencana, dikhawatirkan bencana yang muncul mungkin katakan di puncak-puncak di bulan Desember ini dan di Januari kan. 2 unit IUS tersebut kini telah dipasang di Kelurahan Cempaka dan Kelurahan Guntung Paikat dengan jangkauan sirene mencapai 1,5 km persegi. Alat ini akan menjadi alarm utama bagi warga saat debit air meningkat secara signifikan. Selain itu, 1 unit truk serbaguna juga disiapkan untuk kebutuhan evakuasi, mobilisasi peralatan, hingga pengangkutan korban terdampak bencana. Itu kemarin sudah 1 bulan dari BNPB sendiri mensosialisasikan di mana masyarakat di titik rawan bencana tersebut. Ya, alhamdulillah sudah disosialisasikan. Kemudian nanti kita lanjutkan kembali agar masyarakat tahu apa sih EWS, karena EWS ini hal yang baru bagi masyarakat. Pihak BPBD memastikan sosialisasi terkait cara kerja IUS sudah dilakukan kepada masyarakat sekitar.
Kedepannya, BPBD akan mengembangkan sistem peringatan berbasis pesan singkat agar informasi darurat dapat diterima warga secara lebih luas dan cepat. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tradisi berbagi kado anak-anak pada misa Natal di katedral. Informasi ini selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, menjelang perayaan Hari Raya Natal 2025, Rumah Tahanan Negara Kelas 2A Pontianak mengusulkan pemberian remisi Natal kepada puluhan warga binaan. Warga binaan yang diusulkan ini sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, seperti sudah mendapatkan putusan dari pengadilan dan sudah menjalani masa hukuman selama 6 bulan. Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2A Pontianak mencatat jumlah warga binaan saat ini sebanyak 1.109 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 52 dan 77 orang warga binaan telah diajukan untuk mendapatkan remisi khusus Hari Raya Natal tahun 2025. Sementara itu, warga binaan lainnya belum memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi. Hal ini karena belum menjalani masa pidana minimal 6 bulan, masih menjalani pidana subsidiar, atau belum memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas 2A Pontianak Cairani Ramadan menjelaskan remisi Natal diberikan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan besaran pemotongan masa pidana berkisar antara 15 hari hingga 1 bulan. Namun tahun ini, remisi yang diberikan tidak langsung membuat warga binaan bebas. Kami melakukan razia insidentil kepada UPT-UPT se-Kalimantan Barat. Tentunya dalam hal ini kami penguatan terhadap petugas begitu juga sebagai Kakanwil penguatan terhadap seluruh KUPT pemasyarakatan se-Kalimantan Barat untuk menindak tegas, baik itu petugas melanggar aturan, melanggar etika akan kita tindak tegas. Begitu juga warga binaan yang melanggar aturan di lapas atau rutan se-Kalimantan Barat akan kita tindak tegas sesuai dengan aturan yang ada. Remisi Natal diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat. Di antaranya sudah menjalani pidana minimal 6 bulan dan memiliki putusan pengadilan yang sudah inkrah. Baik pidana umum maupun pidana khusus sepanjang memenuhi syarat tetap diberikan remisi. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, perayaan Misa Natal di Gereja Katedral Keluarga Kudus Banjarmasin berlangsung khidmat. Pada tahun ini, saudara, tercatat terjadi lonjakan jumlah umat yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan kebebasan beribadah pasca pandemi. Perayaan Misa dimulai dengan prosesi perarakan, di mana imam besar petugas liturgi berjalan menuju altar dengan disambut iringan doa serta nyanyian syahdu dari para jemaah. Ratusan hingga ribuan umat hadir dengan penuh hikmat mengikuti perayaan yang mengusung tema Allah Hadir Menyelamatkan Keluarga. Kepala Paroki Katedral Pastor Ignatius Tari menyebut antusiasme tahun ini sangat luar biasa hingga seluruh area gereja terisi penuh. Dan sekarang itu bebas, maka perhatikan di sini penuh, di aula penuh, di gereja penuh, tambah yang di depan penuh. Jadi memang antusiasme masyarakat Katolik, ya umat Katolik itu lebih daripada yang lalu. Kira-kira 1.350-an ya. Karena kursi yang disiapkan di sini kan 500 lebih, 500, lalu di dalam itu 300. Perayaan Natal tahun ini tidak hanya menjadi pengingat atas kelahiran Yesus Kristus, tapi juga mengajak umat untuk membuka hati bagi sesama, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat luas. Jemaah yang hadir pun memanjatkan doa agar senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki. Menurut saya pribadi mungkin lebih meriah dan lebih banyak orangnya yang datang dan juga bisa menghias di mana-mana gitu dan lebih terbuka lah ya Natalnya untuk tahunnya ini. Semoga diberi kesehatan aja sih Kak. Ya, terus itu keluarga juga diberi rezeki yang aja sih.
Dengan semangat Natal, umat berharap damai dan kasih Kristus senantiasa hadir dan menjadi terang dalam kehidupan sehari-hari. Saidiah Asyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, Kota Singkawang, Kalimantan Barat berhias menyambut Natal dan Tahun Baru 2026. Salah satu sudut kota yang dihias adalah Beringin Corner, Jalan Diponegoro. Standby, 3, 2, 1. Singkawang Christmas Day, kegiatan tahunan yang rutin digelar saat Natal dan Tahun Baru di Kota Singkawang. Salah satu agendanya berupa hias kota. Kegiatan ini dimotori oleh pemuda-pemudi Singkawang yang didukung oleh pemerintah kota. Di Beringin Corner, terdapat berbagai hiasan khas Natal, seperti pohon Natal, lilin Natal, ornamen salju, hingga rusa Sinterklas. Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan dan toleransi di Kota Singkawang yang sangat kental dan terkenal sebagai kota tertoleran. Masyarakat baik yang dari Singkawang maupun yang dari luar Singkawang ke Kota Singkawang itu bisa langsung ke sini yang menikmati suasana di sini, suasana Natalnya. Kemudian bisa bersama keluarga maupun bersama teman-teman, foto dan sebagainya. Tentunya saya atas nama pemerintah Kota Singkawang mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada panitia Singkawang Christmas Day yang sudah menghias kota. Ada beberapa tempat pintu masuk Kota Singkawang. Saudara, kotak-kotak kado berwarna yang digenggam erat oleh anak-anak menjadi pemandangan khas malam misa Natal pagi di Gereja Katedral Keluarga Kudus, Banjarmasin. Di balik bungkusan kado tersebut, saudara, tersimpan pesan sederhana tentang syukur, kegembiraan, dan belajar berbagi kepada sesama sejak usia dini. Sejak pagi hari, anak-anak umat Katolik datang ke Gereja Katedral Keluarga Kudus, Banjarmasin dengan penuh sukacita membawa kado dari rumah. Kado-kado kecil tersebut dibungkus kertas warna-warni sebagai bentuk ungkapan syukur dalam merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Tradisi membawa kado ini telah menjadi agenda tahunan di Gereja Katedral. Tak sekedar memberi, proses ini menjadi sarana edukasi bagi anak-anak untuk memahami makna kepedulian dan empati terhadap orang lain. Bergembira, bersukacita bersama, dan karena itu mereka mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan yang lahir itu. Jadi sebetulnya pemberian kado itu sebagai bentuk dari ungkapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang telah mengasihi manusia dengan memberikan anaknya kepada dunia. Bagi para orang tua, tradisi ini dipandang sebagai cara sederhana namun mendalam untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dalam lingkungan keluarga. Dilakukan oleh panitia itu harapannya untuk anak-anak saling berbagi terhadap sesama dan juga untuk orang tua memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk gereja dan juga untuk seluruh umat. Setelah rangkaian misa selesai, kado-kado yang telah terkumpul tersebut tidak disimpan. Pihak gereja akan mengorganisir kembali kado-kado tersebut untuk disalurkan kepada anak-anak yang memerlukan, sehingga kebahagiaan Natal dapat dirasakan secara merata. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, turut menjaga kenyamanan umat Kristiani saat rayakan Natal, pengamanan Natal dan gereja dilakukan. Selain dari aparat pemerintah dan kepolisian, warga yang tergabung dalam ormas seperti Laung Kuning Banjar juga ikut berpartisipasi. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kerukunan warga dalam rangka menjaga kebersamaan terlihat diantaranya dalam perayaan Natal tahun ini. Sebagai bentuk solidaritas, warga yang tergabung dalam sejumlah organisasi dan lembaga kemasyarakatan ikut dalam pengamanan di sejumlah gereja bersama aparat kepolisian, Satpol PP, dan Linmas. Bentuk solidaritas kepada sesama warga masyarakat agar lebih lancar dalam menjalankan kegiatan mereka dan tercipta suasana kondusif dalam bingkai NKRI. Kehadiran pengamanan Natal dari aparat serta relawan dari warga yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan ini mendapat tanggapan positif umat Kristiani yang merayakan. Dan luar biasa, bangga, rasa bangga kita kayak gitulah karena solidaritas sesama kita, nanti ada kemajuan lah, bagus. Dengan kebersamaan menjaga ketertiban dan keamanan sesama umat beragama ini diharapkan kenyamanan dan persatuan dalam bingkai NKRI semakin kuat. Abrar Effendi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 3.800 personel gabungan siaga amankan 5 Rajab sekumpul. Informasi ini selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, Densus 88 Anti Teror Polri bersama kantor wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan menekankan pentingnya sikap bijak bermedia sosial guna menjaga harmonisasi di masyarakat. Imbauan ini Umat Katolik memadati Gereja Katedral Keluarga Kudus Banjarmasin untuk mengikuti rangkaian misa Natal. Perayaan berlangsung khidmat dengan pengamanan ketat dari polisi termasuk personel Densus 88 serta dukungan dari tokoh agama. Densus 88 menegaskan bahwa banyak konflik sosial saat ini berakar dari penyalahgunaan media sosial. Bebasnya arus informasi digital menjadi celah munculnya hoaks dan konten provokatif sehingga masyarakat diminta lebih kritis sebelum menyebarkan ulang sebuah informasi. Fakta sampai hari ini yang menyebabkan konflik atau kejadian-kejadian di masyarakat itu disebabkan dari media sosial. Bebasnya di ruang cyber dan digital kita. Untuk itu kami dari Satgas Mil mengingatkan kembali ketika Bapak Ibu Saudara adik-adik sekalian membuka konten atau media sosial hendaknya lebih bijak dan lebih bijak dalam men-share ataupun memberikan informasi kepada yang lainnya. Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalsel Muhammad Tamrin menegaskan bahwa keluarga merupakan unit terkecil yang menentukan kualitas toleransi di sebuah daerah. Pembinaan terhadap keberagaman keyakinan harus ditanamkan sejak dini di dalam rumah. Kelompok yang terkecil di masyarakat yang menentukan baik dan bagusnya suatu daerah, baik dan bagusnya negara, dan baik dan bagusnya negara ini adalah karena keluarga itu. Mari kita bersama-sama membina keluarga kita, khususnya dengan keberagaman yang masing-masing, khususnya umat Katolik, umat Kristen, kemudian umat yang lain juga menjalankan misi tentang bagaimana membina keluarga yang lebih baik. Berdasarkan data Densus 88, tingkat toleransi di Kalimantan Selatan tergolong sangat tinggi. Hal ini terlihat dari indeks potensi radikal, di mana Kalsel berada di peringkat 17 dari 34 provinsi, yang menunjukkan kondisi keamanan dan kerukunan yang masih terjaga dengan baik. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, menjelang pelaksanaan kegiatan keagamaan 5 Rajab di Sekumpul pada 28 Desember mendatang, ribuan petugas gabungan serta puluhan ribu relawan mulai disiagakan guna menyambut dan melayani kedatangan jemaah dari berbagai daerah. Polda Kalimantan Selatan bersama personel gabungan menggelar apel kesiapan pengamanan 5 Rajab Sekumpul. Sedikitnya 3.800 personel gabungan dikerahkan, terdiri dari 3.000 anggota Polri, TNI, serta instansi terkait. Tak hanya aparat, pelayanan di lapangan juga akan dibantu oleh lebih dari 42.000 relawan. Guna mengantisipasi kelelahan jemaah, Satgas Kesehatan telah disiagakan pada sejumlah posko, termasuk petugas yang akan berkeliling memantau kondisi kesehatan jemaah hingga acara selesai. Selain itu, pengaturan kantong parkir dan persiapan area khusus bagi tamu VIP juga menjadi fokus utama dalam pengamanan kali ini. Beberapa pejabat negara informasi ada hadir, namun nanti kepastiannya mungkin di tanggal 27. Persiapan di VIP ada, jadi dari relawan ini kami sudah koordinasi juga dengan kami untuk parkir dan tempat yang VIP juga sudah kita siapkan. Di sisi lain, sebanyak 700 personel TNI dari Korem 101 Antasari turut diterjunkan untuk mem-BKO pengamanan. Tentunya atas permintaan dari Kapolda, kita mem-BKO-kan personil kita jumlahnya 700 orang. Siap backup dan membantu proses pelaksanaan haul atau kursus itu. Dan kita berharap bersama dengan adanya perkuatan ini semuanya bisa berjalan lancar dan aman. Kehadiran masif petugas dan relawan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman serta kenyamanan bagi seluruh jemaah, baik yang datang dari dalam maupun luar Kalimantan. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita ke sorotan selanjutnya.
Saudara Krisantus Kurniawan, Wakil Gubernur Kalbar, minta Pertamina siapkan stok tabung gas LPG dan BBM jelang Natal dan Tahun Baru. Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan bilang, saat ini memang kebutuhan akan tabung gas LPG kuotanya berkurang, sehingga dirinya mendorong agar Pertamina segera menambah stok gas LPG untuk Natal dan Tahun Baru. Sementara untuk ketersediaan bahan bakar minyak diakui saat ini masih aman, sesuai informasi yang ia terima dari Pertamina. Dirinya berharap saat momen Natal dan Tahun Baru, ketersediaan tabung gas LPG dan BBM bisa stabil. Kalau gas memang kuota kita kurang, tetapi pihak PLN akan meminta kuota tambahan, karena kurang sekitar 7.000 kalau tidak salah saya. Ya. 7.000 tabung gas, karena memang kuota kita kurang. Jadi kalau kelangkaan, banyak yang tanya sama saya di kampung-kampung, di daerah-daerah, Pak bagaimana gas kurang, memang kuota untuk Kalbar itu kurang. Untuk itu tentu pemerintah daerah, Pak Gubernur kalau tidak salah saya ikut juga rapat, membahas persiapan ketersediaan BBM, gas, menyambut Natal dan Tahun Baru, dan pada saat rapat ada kesimpulannya, mendorong dan sekaligus meminta Pertamina untuk menambah kuota gas. Saudara Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan menghadiri open house hari pertama perayaan Natal 2025 di kediaman Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan. Jalinan silaturahmi dan keakraban keduanya menjadi simbol kebersamaan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan bersama istri menyambangi kediaman Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan dalam gelaran Open House Perayaan Natal 2025. Kehadiran Gubernur disambut hangat oleh Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan beserta istri. Suasana keakraban terlihat para pemimpin daerah ini berbincang hangat sambil menikmati berbagai hidangan yang disajikan. Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan bilang bahwa perayaan Natal merupakan momentum untuk memaknai kelahiran Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih, sekaligus mempererat tali silaturahmi antar sesama. Dengan Natal ini tentu Natal ini kan kelahiran juru selamat Yesus Kristus, ya, Nabi Isa Al-Masih. Nah, tentu semakin mempererat jalinan silaturahmi. Jadi Kalimantan Barat ini semakin guyup, semakin tenang, masyarakatnya sejahtera. Sementara itu, Gubernur Rian Norsan berharap perayaan Natal tahun ini membawa kedamaian, namun tetap dilaksanakan secara sederhana serta dilandasi rasa empati. Kita ya masyarakat Kristiani yang melaksanakan Natal pada tahun ini, ya, nah itu supaya melaksanakan Natal dengan sederhana, karena masih ada saudara-saudara kita yang kita musibah di Sumatera dan selalu menjaga persatuan dan kesatuan, ya. Kemudian Natal hari ini Ia berharap semangat Natal semakin memperkuat persaudaraan, menjaga Kalimantan Barat tetap aman, tentram dan masyarakat semakin sejahtera. Sucia Lucinda, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, polemik lahan pusat kuliner Kuburaya antara pemerintah Kabupaten Kuburaya bersama pengusaha Giti Radial Daya Motor 2 Sungai Raya berlanjut. Kedua belah pihak mengaku akan kembali berkomunikasi untuk mencari solusi terbaik agar program berjalan maksimal. Polemik soal penggunaan lahan Daya Motor 2 Sungai Raya Dalam untuk UMKM berbuntut panjang. Bupati Sujowo yang datang ke lokasi meminta izin perusahaan dicek, sebab dinilai tidak mendukung program pemerintah daerah dalam memajukan UMKM dengan meminjamkan lokasi halaman di program Pemkab Kuburaya untuk pusat kuliner Kuburaya. Amanannya, kebersihannya kita tanggung jawab sepenuhnya gitu loh. Kok pelit banget sih? Hanya menggunakan halaman untuk kepentingan rakyat gitu loh. Dan ini juga ruang publik, lainnya kita bongkar loh. Makanya waktu Pak Kepala Dusun, Pak Kades, Pak Bupati kenapa nggak dibongkar Daya Motor? Karena memang mau minjemin. Nah ternyata malam ini mendadak, kasihan pelaku UMKM untung masih dapat area, sekarang di Darun aja. Ya, jangan pelit lah sama rakyat. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan Kuburaya bilang, pencanangan pusat kuliner, dinas menyurati pihak pengusaha dan akui memang ada beberapa hal yang mendadak dan akan dikomunikasikan kembali. Jadi sebenarnya ini sudah salah satu proses. Di samping itu pula saya beberapa kali pergi ke Daya Motor, ya, dan langsung berbicara dengan
Ibu Mimi, kemudian juga telah didahului juga oleh Bupati Kuburaya, dan bahkan dari pihak GT Radial Daya Motor ini juga menitipkan beberapa UMKM untuk ikut terlibat di pusat kuliner ini, dan itu kita akomodir. Pihak pengusaha GT Radial Daya Motor 2 Sungai Raya mengaku memang ada beberapa izin yang sedang dalam proses, akan tetapi dirinya mengaku mendukung program pemerintah daerah, khususnya pencanangan pusat kuliner. Akan tetapi meminta dibahas beberapa teknis pelaksanaan yang dirasa tidak sinkron dengan jadwal operasional perusahaan. Setahu saya pada saat hari Senin kita buka toko, kawan-kawan UMKM datang ke toko, ya kan, sempat mengatakan hari ini juga kami sudah masak Pak. Waktu itu diketuai dengan Ketua Koperasi Merah Putih ya. Dan saya katakan oke, kalau memang seperti itu Ibu minta kebijakan saya kasih 1 hari 1 malam ini untuk jualan. Kan ada videonya, dan saya minta juga kepada kawan-kawan tolong bantu saya untuk membicarakan teknis ini kepada pemerintah. Sementara itu pihak legal GT Radial Daya Motor 2 Dewi Ari Purnamawati bilang pihaknya sudah mengurus beberapa perizinan yang belum lengkap, dan pihaknya juga kaget dalam sehari sejumlah dinas Kuburaya mendatangi perusahaan sehingga belum selesai mengurus 1 laporan muncul beberapa jam kemudian yang juga meminta laporan. Kan pelaku usaha, kalau ada kekurangan, ya, ada hal yang belum kami tolong dibina, ya, tapi dengan cara-cara yang kami merasa tidak harus diteror gitu ya, bukan diteror lah, artinya satu ditelepon, Bu ini tolong disiapkan, ini, kami kan harus menyiapkan, ini tolong disiapkan, ini baru disiapkan, di sana sudah minta disiapkan data lagi. Nah, dengan pasca konflik kan, Bu? Iya, setelah kejadian itu. Hingga saat ini polemik tersebut masih berlanjut dan kedua belah pihak mengaku akan kembali berkomunikasi untuk mencari jalan keluar bersama. Samsul Hardi, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Saudara, tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Usai jeda, kami akan kembali dengan informasi lapangan sepak bola perlu perhatian pemerintah. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Saudara, pemerintah Kalbar mengajak lembaga masyarakat untuk ikut mendukung pembangunan daerah. Tidak hanya itu, organisasi serupa juga diminta mampu menjaga persatuan maupun kerukunan di tengah keberagaman umat, adat, dan budaya. Hal ini disampaikan pemerintah Kalimantan Barat saat peringatan Hari Lahir Yayasan Kerukunan Orang Madura atau Yakorma. Pemprov melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menerangkan terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesbangpol menilai lembaga serupa diakui memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Mereka harus mampu menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan bersama di tengah keberagaman umat, adat, maupun budaya. Bahwa Yakorma sebagai bagian dari elemen kepemudaan dan juga kesukuan dari Madura tetap eksis untuk berkontribusi dan bersinergi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam turut serta mendukung dan memajukan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat. Ya, dengan berbagai macam suku dan budaya yang ada di Kalimantan Barat, kita harapkan menjadi salah satu bagian yang saling utuh untuk menjaga keharmonisan agama, keharmonisan suku, keharmonisan adat dan budaya di Provinsi Kalimantan Barat. Sementara itu, perwakilan Yakorma menjelaskan siap mensukseskan semua program yang diusung oleh pemerintah, baik mengenai ketahanan pangan, UMKM, Koperasi Merah Putih, maupun target prioritas nasional lainnya. Kami dari pendiri Yakorma sebagai pembina hadir ke Kalimantan Barat ini untuk memberikan pesan dan mempertebal agar kerukunan selalu dijaga untuk kedamaian dan selalu bermitra dengan pemerintah setempat, baik dengan wali kota dan gubernur. Tidak hanya ekonomi kerakyatan, sektor lain seperti bidang sosial, pendidikan juga perlu ditingkatkan lewat kolaborasi antar pihak. Untuk itu, seluruh elemen bangsa turut diajak menjunjung tinggi nilai kebenaran dan mengedepankan musyawarah. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.
Saudara, turnamen sepak bola Halmahera Cup usia 35 tahun 2025 terus bergulir. Kompetisi yang diikuti 16 tim ini kini telah memasuki babak 8 besar. Panitia dan peserta berharap pemerintah bisa tingkatkan kualitas lapangan menjadi lebih baik. Memasuki babak 8 besar, setiap tim menampilkan permainan terbaik dan menjunjung tinggi sportivitas. Halmahera Cup U35 tahun ini menjadi ajang silaturahmi dan penyaluran hobi bagi pemain senior. Ketua Pelaksana berharap ke depan lapangan ini bisa diperbaiki dan dibuat lebih baik, sehingga pertandingan bisa berjalan lebih nyaman dan aman bagi para pemain. Panitia berharap turnamen Halmahera Cup U35 tahun 2025 terus berjalan lancar hingga final, serta memberikan tontonan berkualitas bagi masyarakat. Sekarang udah masuk semifinal. Tim-tim yang masuk itu ada 4 tim. Yang pertama Glory, kedua AJC, ketiga tim Indosat, dan keempat Pamopit. Nah, akan diselenggarakan hari Sabtu ini dan hari Minggu final. Harapan kami dengan turnamen ini kita ajang silaturahmi aja. Semoga sepak bola Pontianak makin maju, khususnya Kalbar, sepak bola Kalbar. Salah satu peserta Rizal mengaku saat ini memang sejumlah lapangan sepak bola belum memenuhi standar dan fasilitas masih minim. Jika kondisi lapangan baik, turnamen juga terus ditingkatkan selain mencari bibit pemain, juga ajang silaturahmi. Sebenarnya minat sepak bola ini kita tidak bisa hilangkan, tinggal bagaimana sumber fasilitas yang ada seperti yang ada di Kota Pontianak ini dapat dimaksimalkan, dapat dimanfaatkan oleh teman-teman atau anak-anak pencinta sepak bola. Karena saya sendiri selaku dan pecinta sepak bola hampir tiap minggu melakukan aktivitas sepak bola. Jadi jadwal sepak bola itu tidak pernah kosong setiap harinya dan setiap minggunya. Kami berharap dari pemerintah Kota Pontianak, pemerintah provinsi bahkan pengambil kebijakan dapat terus memfasilitasi kami dalam sarana lapangan bola, minimal diperbaiki. Kedepan pemerintah diharapkan bisa memberikan dukungan penuh untuk perbaikan lapangan agar bisa dimaksimalkan para pecinta sepak bola untuk bermain dan membuat pertandingan. Lukman Hakim, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, tetap bersama kami di Kompas Pagi. Kami masih akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, bagi Anda yang tidak sempat menyaksikan informasi utama di Kompas Pagi hari ini, berikut kami hadirkan kembali untuk Anda. Beginilah video amatir warga yang merekam detik-detik ruko Pasar Pinoh Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat terbakar pada pukul 20:15 waktu Indonesia Barat dari lantai 2 ruko rumah makan Mitra Buana. Sontak, kebakaran tersebut membuat panik warga yang berada di ruko sebelahnya karena api dengan cepat membesar. Mendapat laporan, tim pemadam kebakaran bergerak langsung memadamkan api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Namun saat ini, kerugian serta bangunan yang terbakar masih dalam pendataan petugas. Kasus temuan jenazah mahasiswi ULM di sebuah gorong-gorong kawasan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, STIH SA, Banjarmasin pada Rabu dini hari lalu, kini memasuki babak baru. Kurang dari 24 jam pasca kejadian, Satreskrim Polresta Banjarmasin berhasil menangkap pelaku pembunuhan. Ironisnya, pelaku diketahui adalah seorang oknum anggota Polri aktif yang bertugas di Polresta Banjarbaru. Berdasarkan keterangan sementara penyidik, motif pembunuhan diduga kuat dipicu oleh masalah pribadi. Korban diketahui mengancam akan membongkar hubungan gelap mereka kepada kekasih pelaku usai keduanya berhubungan intim. Lantaran panik, pelaku kemudian mencekik korban hingga tak sadarkan diri dan meninggal dunia. Untuk menghilangkan jejak, jasad korban dibawa dan dibuang ke dalam gorong-gorong di kawasan STIH SA. Pihak Polresta Banjarmasin telah mengonfirmasi penanganan kasus ini secara serius. Dijadwalkan, konferensi pers terkait detail pengungkapan kasus akan digelar pada Jumat pagi. Sayyidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Singkawang Christmas Day, kegiatan tahunan yang rutin digelar saat Natal dan Tahun Baru di kota Singkawang. Salah satu agendanya berupa hias kota. Kegiatan ini dimotori oleh pemuda-pemudi Singkawang yang didukung oleh pemerintah kota. Di Beringin Corner, terdapat berbagai hiasan khas Natal, seperti pohon Natal, lilin Natal, ornamen salju, hingga rusa Sinterklas. Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan dan toleransi di kota Singkawang yang sangat kental dan terkenal sebagai kota tertoleran. Masyarakat baik yang dari Singkawang maupun yang dari luar Singkawang ke kota Singkawang itu bisa langsung ke sini yang menikmati suasana di sini, suasana Natalnya. Kemudian bisa bersama keluarga maupun bersama teman-teman, foto dan sebagainya. Tentunya saya atas nama pemerintah Kota Singkawang mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada panitia Singkawang Christmas Day yang sudah menghias kota. Ada berapa tempat pintu masuk Kota Singkawang. Sejak pagi hari, anak-anak umat Katolik datang ke Gereja Katedral Keluarga Kudus Banjarmasin dengan penuh sukacita membawa kado dari rumah. Kado-kado kecil tersebut dibungkus kertas warna-warni sebagai bentuk ungkapan syukur dalam merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Tradisi membawa kado ini telah menjadi agenda tahunan di Gereja Katedral. Tak sekedar memberi, proses ini menjadi sarana edukasi bagi anak-anak untuk memahami makna kepedulian dan empati terhadap orang lain. Bergembira, bersukacita bersama, dan karena itu mereka mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan yang lahir itu. Jadi sebetulnya pemberian kado itu sebagai bentuk dari ungkapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang telah mengasihi manusia dengan memberikan anaknya kepada dunia. Bagi para orang tua, tradisi ini dipandang sebagai cara sederhana namun mendalam untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dalam lingkungan keluarga. Dilakukan oleh panitia itu harapannya untuk anak-anak saling berbagi terhadap sesama dan juga untuk orang tua memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk gereja dan juga untuk seluruh umat. Setelah rangkaian misa selesai, kado-kado yang telah terkumpul tersebut tidak disimpan. Pihak gereja akan mengorganisir kembali kado-kado tersebut untuk disalurkan kepada anak-anak yang memerlukan, sehingga kebahagiaan Natal dapat dirasakan secara merata. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Kompas pagi hari ini. Saya Fiza Herwin, wakil kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap terus saksikan Kompas Pagi hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.